Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga malam hari ini kita bisa mengikuti live streaming ini dan mendapat hikmah dari materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, sehingga bisa memotivasi kita untuk melakukan. Jadi bukan sekedar memahami, tapi melakukan, mempraktekkan pelajaran-pelajaran kita yang secara garis besar itu adalah sadar Allah, kemudian sikap mental bahagia, dan amanah tanda perintah. Jadi dari kesadaran sebagai pondasi, kemudian sikap yang benar, sikap yang membawa hidup kita bahagia, dan perbuatan. Ini adalah garis besar dari kurikulum Padepokan Patrap di bawah Yayasan Solo Spirit Islam. Jadi simpel, tapi itu semua merupakan satu proses perjalanan. Maka dari itu yang pokok kita harus ke Allah itu berjalan. Jadi ke Allah itu bukan memahami, ke Allah itu bukan mengerti, tapi ke Allah itu berjalan. Kita berjalan ke Allah. Yang namanya berjalan berarti kita harus melakukan. Maka disitulah kita mendapat bukti-bukti, mendapat anugerah berupa apapun dari kebesaran Allah, dari kemuliaan Allah, ya, mulai dari sirullah, zatullah, sifatullah, Allah, asma Allah, itu semua akan kita alami, kita buktikan berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Jadi poinnya adalah bagaimana agar spiritual kita itu mendukung dalam perbuatan kita sehari-hari menuju pada takwa, menuju pada ketakwaan. Karena tidak ada artinya kalau kita hanya sadar Allah saja tapi kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka apapun itu, berspiritual ya, itu harus membawa kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kerja kita, dan semuanya. Jadi hidup kita ini nanti akan bermanfaat. Semoga hikmah ini bisa kita jalankan, bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada benturan antara apa yang sering disampaikan para ustadz, para kiai, para ulama, bahwasanya untuk ke akhirat kita harus menjauhi dunia, mengabaikan dunia, dan lain-lain, bahkan meninggalkan dunia. Kita ketika menghadiri pengajian arahnya ke situ, akhirat. Tetapi setelah balik ke rumah, di rumah kita mau nggak mau dihadapkan pada urusan dunia, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan macam-macam. Nah, dari padepokan kita itu kita telah dilatih, kita telah diberi motivasi untuk terus berlatih menjalankan amanah tanda perintah. Jadi seharusnya dalam hidup kita itu selalu menjalankan amanah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan tanda yang diberikan oleh Allah dalam seluruh bidang kehidupan kita, baik secara pribadi, di keluarga maupun di tempat kerja. Jadi bekerja itu bukan karena duit atau bukan karena apa, tapi bekerja itu karena menjalankan perintah Allah.
Nah, kita bekerja menjalankan perintah Allah itu mesti ada tandanya kan, mesti ada tandanya. Nah, contoh yang simpel saja kalau kita berdagang. Berdagang itu bukan cari duit. Maka awal-awal dulu banyak yang kontra. Dagang kok nggak boleh cari duit. Terus cari apa? Apa gunanya berdagang? Berdagang itu bukan cari duit. Bukan cari rezeki. Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Pada satu yang telah dijamin kok kita masih mencari. Nah, berarti kita kurang percaya pada jaminan yang telah diberikan Allah. Nah, ini. Jadi berdagang itu menjalankan perintah Allah. Tandanya apa? Tandanya kebutuhan. Ada satu kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Ada satu kesempatan. Itu tanda. Kebutuhan itu tanda, kesempatan itu tanda. Ada modal itu juga tanda. Keahlian kita itu juga tanda. Banyak sekali tanda-tanda. Nah, tanda itu merujuk kemana? Merujuk pada satu amanah. Amanahnya siapa? Amanahnya pelanggan, amanahnya masyarakat. Jadi kalau masyarakat butuh tabung gas, butuh gas, ya, itu sebagai satu tanda, maka kita jangan jualan gorengan, ya nggak laku. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai membaca tanda, kita harus peka terhadap tanda yang diberikan oleh Allah. Itu harus peka. Kalau nggak peka, kita tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan benar. Jadi dari situ, kalau niat kita sudah lillahi ta'ala, sudah karena Allah, maka aktivitas kita itu harus karena diperintah Allah. Sekarang niat kita karena Allah, pada aktivitasnya karena duit, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Ini nggak nyambung sama sekali. Jadi ada Allah, ada duit. Niat bekerja karena apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Niatnya lillahi ta'ala, niatnya karena Allah, bekerjanya karena kebutuhan keluarga. Ya kelihatannya baik, kelihatannya benar. Makanya dibutuhkan kepekaan. Niat karena Allah, bekerjanya karena kebutuhan keluarga. Loh, kebutuhan keluarga itu tanda. Itu bukan tujuan. Jadi nanti biar tidak ada dua, ada Allah, ada kebutuhan keluarga. Kita diberi keluarga, keluarga kita itu sudah dicukupi oleh Allah. Kita tinggal menjalankan perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya bekerja. Jadi bekerja itu bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja itu untuk menjalankan perintah Allah. Niat karena Allah, bekerjanya karena menjalankan perintah Allah. Nah itu baru klop. Itu baru klop. Jadi itulah yang dinamakan lurus Allah. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau kita menjalankan amanah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, hidup kita insya Allah pasti dicukupi oleh Allah. Hidup kita pasti dipermudah oleh Allah. Nah, bagaimana bisa menjalankan amanah dengan baik? Ya maka kita harus punya sikap hidup yang benar. Sikap hidup, sikap mental yang benar. Dibentuk dari apa sikap mental itu? Tasbih, tahmid, takbir, menerima, bersyukur, yakin atas pertolongan Allah. Yakin bahwa Allah mencukupi kebutuhan kita. Yakin bahwa Allah mempermudah hidup kita. Jadi PR pertama kita harus bisa menerima. Jadi menerima inilah ya, yang harus banyak kita latih. Karena kalau kita sudah menerima, ya sudah menerima. Menerima itu tanpa keinginan. Kita oleh Allah diberi sakit, ya sudah sakit. Sakit, ya sudah sakit. Jangan protes. Karena sakit itu afal Allah.
Sakit itu atas perbuatan Allah. Loh, kalau kita yakin pada Allah, Allah itu maha suci, maka perbuatan Allah itu mesti suci, perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya. Kalau perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya, mengapa kita masih protes? Sakit ya sudah sakit. Oh sakit ini, yang benar saya harus sehat. Benar mana afal Allah dengan keinginan kita, dengan ego kita. Berarti kita sudah menyalahkan Allah. Nah maka itulah kita harus belajar mengenalkan ego, mengenalkan keinginan. Ketika kita sakit, kita bisa menerima sampai titik nol keinginan. Di situ akan muncul satu kenikmatan. Makanya dulu banyak, mungkin Bapak Ibu juga temui, seseorang yang dekat sekali dengan Allah, apa kiai atau apa, ketika sakit, beliau menikmati sakitnya, berbahagia dengan sakit itu. Ketika sakit sudah menjadi satu kenikmatan, maka secara spontan kita akan bersyukur pada Allah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan berupa sakit ini. Alhamdulillah. Dari sikap syukur itulah Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Bagaimana Allah membantu? Bisa bantuan secara langsung. Yang bantuan secara langsung ini yang sering akal kita nggak nyampe, Pak. Tahu-tahu sembuh. Tahu-tahu dapat pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan perintah berobat. Ketika kita jalankan perintah ini, amanahnya diri, tandanya sakit, perintahnya berobat. Keinginan sembuh sudah nggak ada. Kita berobat ke terapis, berobat ke dokter, berobat. Itu hanya menjalankan perintah Allah. Bukan karena keinginan sembuh. Wah, iya ngomong penak ngelakoni. Ya makanya itu. Kalau ngomongnya mudah, ngelakoni sulit, apalagi kalau ngomongnya sulit. Maka dari itu kita berlatih menerima. Ayo berlatih terus menerima. Ada satu keadaan yang tidak mengenakan, bagaimana sikap awal kita yang muncul itu kita menerima, bukan protes. Ada satu karyawan kita yang sering bolos, bandel, bagaimana sikap kita? Apakah masih mangkel? Apakah masih protes? Kalau sikap awal kita masih protes, berlatih lagi. Sikap awal mesti harus menerima dulu, terima. Itu afalullah, itu satu kebenaran mutlak dari Allah. Tanpa keinginan apapun. Itu menerima. Ini yang perlu kita berlatih. Bagaimana kita bisa berlatih menerima 3T tadi ya. Tasbih, tahmid, takbir. Dalam sikap hidup kita. Maka kita harus sadar Allah. Bagaimana kita sadar Allah? Salah satu metode yang kita ajarkan di Padepokan Patrap dengan cara zikir nafas. Mindfulness, zikir nafas. Atau zikir nafas sadar Allah. Ada pertanyaan ketika saya di daerah-daerah itu. Zikir nafas itu kan yang penting hu Allah Pak. Terus pokoknya dia hu Allah selesai. Ya tidak bisa. Dalam berzikir nafas kita harus tahu jalannya ke Allah, itu kita harus tahu. Kalau jalannya belum tahu, kita tahu-tahu Allah nggak sampai kemana-mana Pak. Mungkin kita nyasar-nyasar. Karena di perjalanan banyak sekali godaan-godaan yang menggiurkan. Banyak sekali.
berupa apa? Berupa sensasi-sensasi, godaan yang sangat menggiurkan. Ketemu tokoh, ketemu wali, bisikan yang menggiurkan, ketemu sinar, ketemu ini, terowongan macam-macam, semua adalah godaan yang menggiurkan. Kalau kita tidak tahu jalan ke Allah, kita ikut situ. Karena apa? Asik, Pak. Asik sekali. Jadi belajar zikir nafas itu, mari kita belajar jalannya dulu, kita pelajari, kita telusuri. Mulai level 1, level 2, level 3, level 4. Sibgoh itu tiada batas. Karena Allah itu tak terbatas, tanpa batas. Nah, disitulah kita belajar sadar. Sadarnya kemana? Ke Allah. Dari sadar Allah itulah, ini merupakan satu pondasi kehidupan kita. Kalau kita sudah sadar Allah, maka dalam menerima itu gampang, Pak. Nggak ada yang sulit, dalam menerima gampang. 3T-nya, tasbih, tahmid, takbir itu gampang. Mudah itu dijalankan. Karena apa? Ada kekuatan kesadaran. Jadi poinnya itu yang perlu kita latih, itu sadar dan menerima. Itu dulu kita latih. Sadar dan menerima, terus sadar, menerima, sadar, menerima, sadar, menerima. Sadaran diri kita tembuskan ke Allah. Sadar pekerjaan kita tembuskan ke Allah. Semua kita tembuskan ke Allah. Itu baru ada kekuatan dari Allah yang membimbing kita di jalan yang lurus, jalan lurus ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini satu pondasi yang jalan menuju kita agar kita menjadi orang yang muttaqin, agar kita menjadi orang yang takwa, agar kita menjadi kasih Allah, agar kita selalu bersama Allah, hidup di dunia sekarang sampai di hari-hari kemudian, selalu bersama Allah. Disitulah tempat kemuliaan. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bersama Allah. Itu Bapak Ibu, ini sekedar motivasi saja. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.